Ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Bang WG yang tercinta, terima kasih sudah hadir kembali di channel Bang WG. Dan terima kasih juga sudah mendukung channel Bang WG hingga saat ini. Dan semoga persahabatan ini akan terus terjalin sampai seterusnya. Pada video kali ini, teman-teman, Bang WG akan menghadirkan video yang membahas tentang sholat hajat yang Bang WG rangkum dari berbagai sumber. Tentunya kita tidak asing dengan sholat hajat ini ya teman-teman. Sebagai seorang muslim tentunya kita mengetahui ya beberapa sholat sunat yang sering kita lakukan, yaitu sholat tahajud ya teman-teman, sholat qobliyah, sholat ba'diyah dari sholat wajib, sholat taraweh, dan masih banyak lagi sholat sunat yang lainnya ya. Sholat sunnah ini sendiri adalah sholat yang mana dilakukan oleh seorang muslim di saat kita mendapatkan masalah yang berat yang tidak terselesaikan, ataupun ada keinginan atau cita-cita atau hajat yang sangat kita harapkan namun belum juga tercapai atau terkabul. Nah, di saat kita menghadapi cobaan yang berat, kehidupan yang sulit, dihadapi dengan kesedihan, dihadapi dengan keputusasaan, keinginan yang tidak tercapai, itulah semestinya kita harus lebih mengingat Allah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah. Salah satunya adalah sholat hajat ini sendiri ya teman-teman ya. Jadi di saat kita mengalami semua itu, kita janganlah berputus asa ya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman ya. Karena sebaik-baiknya tempat berlindung dan sebaik-baiknya tempat meminta yaitu pencipta kita sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan meskipun kita menyadari bahwasanya manusia ini baru akan ingat sholat, baru akan ingat berdoa ya di saat tertimpa ujian yang berat ya teman-teman, di saat dirinya mendapatkan masalah yang berat, kesedihan ya, ataupun di saat apa yang diharapkan, apa yang dia cita-citakan itu tidak kunjung tercapai ya. Namun di sini memang sudah diperintahkan dan dianjurkan bahwasanya tiap-tiap kita mendapat masalah, siapapun kita, sebaiknya kita meminta kepada Allah, dan Allah memang senang kita jika kita meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus mengimani itu ya. Jika kita percaya ya kepada Allah, itu disebut namanya iman. Tapi di saat kita mendapatkan masalah, larinya ke dukun ataupun meminta kepada jin ataupun setan, itu namanya syirik ya teman-teman ya. Nah, di situ kita memang
wajib ya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan itu juga memang yang dituntun dalam agama kita ya. Karena hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tempat kita sebagai umat Islam, sebagai muslim mengadu dan meminta pertolongan kepada Allah. Dan itu pun memang sudah difirmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 45 ya. Dan mintalah pertolongan kepada Tuhanmu dengan melaksanakan sholat dan dengan sikap sabar. Jadi dikala kita menghadapi masalah yang sangat berat, yang membuat kita sedih, yang membuat kita down ya, kita memang harus melaksanakan sholat dan juga bersabar ya, gitu. Sementara itu dari Said Sabit menjelaskan yang mengutip dari hadis Abu Darda radhiyallahu anhu saat Rasulullah bersabda sebagai berikut: barang siapa berwudu dan menyempurnakannya, kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat dengan sempurna, maka Allah Ta'ala memberi apa saja yang ia minta, baik segera maupun lambat ya. Nah, di hadis ini tidak menjelaskan bahwa sholat yang kita lakukan itu adalah dinamakan sholat hajat ya teman-teman. Jadi sebenarnya sholat sunnah yang dilakukan oleh kita itu baik di waktu pagi, siang, malam gitu. Itu sebenarnya kalau setelah melakukan sholat itu kita melakukan permohonan ya, permohonan, berdoa, meminta kepada Allah tentang hajat kita, mungkin sudah disebut sholat hajat ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya sholat hajat ini sebenarnya sama dengan sholat-sholat sunnah lainnya ya. Dan sebenarnya untuk meminta kepada Allah juga tidak hanya pada sholat hajat ya. Di setiap sholat pun kita boleh meminta kepada Allah dan menyampaikan hajat kita ya. Gitu teman-teman ya. Nah, jadi sholat hajat ini sholat yang menghususkan diri kita memang untuk memohon kepada Allah, meminta apa saja sih yang menjadi keinginan kita, apa saja sih yang menjadi harapan kita gitu untuk disegerakan ya. Tapi sesungguhnya di saat kita berdoa, Allah yang Maha Tahu itu, Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, sebelum mulut kita terucap, sebelum pikiran kita terbayang, sebelum hati kita berbisik, itu Allah sudah mengetahui keinginan kita dan sudah menentukan kapan itu akan dikabulkan. Segerakah? Menunggukah? Nah, itulah ya kenapa kita di situ juga harus dibilang harus bersabar ya. Ataukah mungkin keinginan kita itu digantikan dengan atau digantikan atau dikabulkan dengan sesuatu yang lebih baik, karena baik menurut manusia ya belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala ya gitu. Buruk buat manusia belum tentu buruk menurut Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk buat hambanya ya teman-teman ya. Siapa saja yang menunaikan sholat dan memohon pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cepat ataupun lambat doanya akan senantiasa dikabulkan ya. Jadi teman-teman
jangan malu-malu, minta apa saja ya kepada Allah. Mau minta harta yang banyak, mau minta jodoh yang sesuai harapan, mau minta jadi orang sukses, mau minta kesehatan, mau minta keselamatan, mau minta keturunan yang baik, minta saja ya, karena tanpa tedeng aling-aling pun Allah sudah mengetahui apa yang ada di otak, di hati, di pikiran hamba-hambanya ya. Jadi tidak ada yang bisa disembunyikan dari diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk waktu yang tepat untuk menunaikan sholat hajat, ya, kapan sih ya sholat hajat dilakukan bagi umat Islam ini yang terbaik ya? Sebenarnya semua waktu itu baik untuk beribadah dan berdoa ya teman-teman. Nah, sholat hajat dilakukan bagi umat Islam yang tengah berada dalam kesulitan. Untuk itu diharapkan agar menunaikan dengan sungguh-sungguh sembari meminta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat hajat merupakan ibadah yang hukumnya sunnah atau dikerjakan secara bebas tanpa terikat pada waktu tertentu. Namun sebenarnya terdapat waktu-waktu tertentu yang mustajab doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Namun yang utama adalah di sepertiga malam, yaitu teman-teman kira-kira sepertiga malam itu di antara jam 1 ya sampai jam 3 gitu ya teman-teman ya. Nah, ini cakep bener nih teman-teman buat yang susah tidur malam ya, yang kerjaannya begadang terus nih, kesempatan banget untuk bisa melaksanakan sholat hajat ya. Kesempatannya besar sekali nih buat yang susah tidur malam ya. Diluangkan waktunya sedikit untuk menunaikan sholat hajat pada waktu yang saya sebutkan tadi, dan setelah itu memohon kepada Allah apa yang menjadi keinginan, yang menjadi hajatnya, yang menjadi cita-citanya. Minta jodoh, minta rejeki, minta keselamatan, minta keturunan yang baik. Nah, ini peluangnya sangat besar sekali nih, karena sudah pasti kalau susah tidur, ya kan kebanyakan orang melakukan ya hal-hal yang kurang bermanfaat, ataupun ada yang tidak bisa tidur malamnya, mungkin mengerjakan pekerjaannya sampai ke pagi ya, begitu ya teman-teman. Nah, semoga saja yang susah-susah tidur ini bisa memanfaatkan waktunya ini. Berarti sebenarnya nggak bisa tidur malam juga suatu anugerah juga ini ya teman-teman ya. Disitulah kita melakukan sholat hajat terbaik, dan setelah sholat hajat silahkan berkeluh kesah, memohon, meminta agar semua pengharapan kita itu dapat terlaksanakan, dan segala himpitan dalam hidup kita itu segera dihilangkan, baik kesedihan, kekecewaan, semuanya lah, apa saja yang teman-teman ingin dapatkan dalam kehidupan, minta saja kepada Allah, karena Allah sangat senang dan bukan meminta kepada makhluk yang notabene adalah ciptaannya, dan juga segala sesuatunya itu Allah lah yang mengabulkannya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman
Kalau sedang dalam kesulitan mintanya ke dukun, ya Allah yang mengabulkan gitu. Mintanya ke bos, ya Allah yang mengabulkan. Mintanya ke atasan, Allah juga sesungguhnya yang mengabulkan. Minta ke setan, minta ke jin, Allah juga sebenarnya yang mengabulkan. Sebenarnya tiada daya dan tiada upaya mereka gitu, melainkan semuanya itu terkabul, terlaksana atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimana dengan tata cara sholat hajat ya, teman-teman? Sholat hajat ini secara umum dikerjakan layaknya gerakan pada sholat fardu biasa. Tata cara sholat hajat tersebut bisa kita lakukan sebanyak 2 rakaat, 4 rakaat, ya, 6 rakaat, 12 rakaat, terserah kemampuan dari teman-teman. Yang terpenting adalah dalam setiap 2 rakaat itu teman-teman harus tutup dengan salam ya, teman-teman. Nah, semakin banyak rakaat yang kita lakukan pada sholat hajat itu, tentunya akan semakin mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab waktu sholat hajat tersebut merupakan momen pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau ada masalah, teman-teman pasrahnya kepada Allah ya, jangan sama dukun atau jangan meminta kepada yang lain ya. Jangan sampai teman-teman lakukan itu. Baiklah, selanjutnya kita akan ke tata cara pelaksanaan sholat hajat. Alangkah baiknya sebelum melaksanakan sholat hajat, kita melakukan doa dulu dan membaca surat An-Nas untuk memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala godaan setan ataupun dari segala mara bahaya, dan juga semoga saja sholat hajatnya diberikan kekhusyuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setelah kita membaca doa memohon perlindungan kepada Allah, selanjutnya kita pun berniat membaca niat sholat hajat, yaitu usolli sunnatal hajati rok'ataini lillahi ta'ala, yang artinya aku niat melaksanakan sholat sunnah hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Lalu setelah itu semuanya sama dengan seperti sholat biasa ya teman-teman. Takbiratul ihram, doa iftitah, lalu Al-Fatihah. Setelah doa iftitah, lalu membaca surat lain setelah Al-Fatihah. Nah, surat lainnya itu pilih yang teman-teman ingat saja, yang mudah buat teman-teman, karena sebenarnya tidak ada aturan khusus harus membaca surat apa ya teman-teman. Atau jika pun teman-teman mau membaca surat yang banyak dianjurkan, juga teman-teman boleh membaca surat Al-Insyirah di rakaat pertama sebanyak 7 kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka
عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Surah Al-Insyirah dianjurkan untuk dibaca pada saat sholat hajat ini bukan tanpa alasan, teman-teman. Sesuai dengan namanya, Al-Insyirah itu artinya lapang. Yang mana di sini kita melakukan sholat hajat tentunya ingin dilapangkan segala urusannya ya, yang menyesakkan dada, menyesakkan pikiran, kegalauan kita itu ya, hendaknya hanya disandarkan kepada Allah dan kita berharap hanya kepada Allah ya teman-teman. Nah, pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah, teman-teman membaca surat Al-Ikhlas ya sebanyak 3 kali ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kedua surat ini, surah Al-Insyirah dan surat Al-Ikhlas, memang sangat cocok dan sangat tepat dibacakan pada sholat hajat. Dikarenakan memang kedua surat ini mempunyai keutamaan untuk melapangkan segala urusan, memudahkan segala urusan, dan juga sebagai surat penarik pembuka rezeki ya teman-teman ya. Namun yang mengabulkan adalah tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bukan berarti jika teman-teman membacakan surah lain selain dari surah ini tidak bagus ya, itu bagus juga ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya seperti pada sholat umumnya ya teman-teman, tidak ada yang berbeda sama sekali, baik gerakan maupun doanya sama dengan sholat seperti umumnya. Dan tentunya teman-teman juga harus diperhatikan tumakninanya, jangan terlalu terburu-buru dalam bersolat ya teman-teman. Jadi selesai membaca doa-doa setiap gerakannya, pastikan ada jeda waktu ya, baru bergerak ke gerakan selanjutnya. Lalu setelah selesai sholat, teman-teman banyak-banyaklah beristighfar, lalu berzikir ya. Teman-teman tahu beristighfar itu bagaimana ya? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Berzikir ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah ya teman-teman. Lalu selanjutnya juga teman-teman bersolawat atas Nabi Muhammad SAW, mengharap kita mendapatkan syafaatnya ya. Dengan syafaat dari beliau, insya Allah doa-doa yang kita akan panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih dikabulkan ya teman-teman ya. Setelah itu barulah teman-teman silahkanlah curhat kepada Allah apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kesulitan, dan apa yang menjadi permintaan teman-teman ya, disampaikan dalam doa tersebut. Dan jika teman-teman tidak bisa dalam bahasa Arab pun, insya Allah pakai bahasa kita sendiri pun Allah pasti mengerti ya. Demikianlah teman-teman rangkuman dan pemaparan saya tentang sholat hajat. Mohon maaf apabila
dalam pemahaman dan dalam apa yang saya sampaikan ada kesalahan, karena saya sendiri sesungguhnya masih belajar dan saya sendiri masih bodoh, teman-teman. Tapi niat saya di sini hanyalah ingin berbagi, ya, walaupun saya ini bukan siapa-siapa dan saya hanya ingin ini menjadi pahala yang mengalir buat saya, dan saya sudah menunaikan tugas saya sebagai seorang muslim untuk menyampaikan kebaikan, dan walaupun hanya satu ayat, ya teman-teman. Jadi semoga ini akan berfaedah, bermanfaat buat teman-teman, buat keluarga saya, ataupun buat siapa saja yang menemukan video ini, teman-teman ya. Atas segala kekurangannya saya mohon dimaafkan, dan untuk referensi yang lebih baiknya mungkin teman-teman bisa mendapatkan pencerahan dari guru-guru kita yang lebih baik pengetahuannya, lebih baik pemahamannya, ya. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share channel Bang WG, karena channel Bang WG ini 100% penghasilannya akan disumbangkan untuk yang membutuhkan, yang terutama yang kesulitan, fakir miskin, yatim piatu, duafa, dan insya Allah juga untuk kegiatan keagamaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة